Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, baik. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas Ibu minta untuk memimpin pembacaan doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen kalian terlebih dahulu ya. Baik, untuk pertemuan hari ini hadir semua. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks cerita fantasi. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran untuk kelas 7 tentang materi cerita fantasi. Ya, di sini ada 4 KD. Yang pertama itu ada KD 3.3 itu mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Lalu yang kedua ada KD 3.4 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan. Lalu yang ketiga itu KD 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi. Nah, di sini Ibu memberikan kalian penugasan berupa nanti Ibu akan memberikan sebuah cerita fantasi, kemudian kalian akan menceritakan isinya kembali dengan menggunakan kalimat kalian sendiri ya. Selanjutnya yang keempat ada KD 4.4 yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi. Nah, untuk tugas ini kalian Ibu suruh akan membuat sebuah cerita fantasi dengan memperhatikan unsur dan juga kebahasaan. Untuk materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari cerita fantasi. Apakah ada yang tahu tentang pengertian cerita fantasi? Oh, tidak. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita yang terdapat unsur magis, misteri, kesaktian, atau hal supranatural yang lain. Cerita fantasi memberdayakan percampuran latar cerita dengan memfantasikan latar masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Kita lanjut, jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi ada 2. Yang pertama itu berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Jenis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada cerita fantasi total, yaitu dalam jenis ini cerita, karakter, latar, bahkan semua unsur di dalamnya merupakan fantasi atau tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya tentang kehidupan kerajaan di bawah laut. Yang kedua itu ada cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan memakai latar dunia fantasi yang nama tempat atau nama peristiwanya masih ada di dunia nyata. Misalnya tentang kehidupan putri salju dan 7 kurcaci di tengah hutan. Cerita fantasi yang kedua yaitu adalah berdasarkan latar cerita. Nah, cerita fantasi ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu adalah cerita fantasi sezaman, adalah hanya memakai satu latar waktu saja. Misalnya pakai latar waktu masa kini, masa lampau, atau masa datang. Yang penting memakai satu latar waktu. Yang kedua itu adalah cerita fantasi lintas waktu, merupakan kebalikan dari cerita fantasi sezaman. Di dalam cerita ini bisa saja memiliki 2 latar waktu yang berbeda. Misalnya penulis memakai latar waktu masa lampau dan masa kini dalam satu rangkaian cerita. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama itu ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Maksudnya adalah di dalam teks cerita fantasi diungkapkan hal-hal supranatural, kemisteriusan, dan kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Jadi, pada teks cerita fantasi, hal yang tidak mungkin seolah-olah menjadi hal yang biasa. Yang kedua itu ide cerita. Ide cerita teks fantasi terbuka terhadap daya khayal penulis, artinya tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar.
Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tokoh unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Yang keenam, bahasa. Penggunaan sinonim disampaikan dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Dari KD 3.4 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan. Di struktur teks cerita fantasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah orientasi, adalah tahap pengenalan dalam cerita, dimulai dari tema, tokoh, dan alur. Pokoknya di dalam struktur ini merupakan pengenalan awal dalam cerita. Yang kedua itu adalah komplikasi, adalah cerita fantasi yang berisi konflik yang sedang dihadapi oleh karakter si cerita tersebut ya. Yang ketiga itu ada resolusi, adalah tahapan ini permasalahan mereda atau disajikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi karakter. Nah, yang keempat itu adalah ending. Pada bagian ini cerita fantasi bisa berakhir dengan bahagia dan ada juga yang berakhir dengan kesedihan. Selanjutnya itu adalah kebahasaan dari cerita fantasi, itu ada 5. Yang pertama menggunakan kata ganti orang. Yang kedua menggunakan kata ganti sifat. Yang ketiga menggunakan kata ganti metafora, kiasan, dan perumpamaan. Yang keempat menggunakan konjungsi, penanda urutan waktu, dan yang terakhir menggunakan kalimat langsung. Baik, sampai di sini apakah kalian sudah paham semuanya? Oke. Baik, untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi cerita fantasi, Ibu akan memberikan waktu 15 menit untuk membaca buku, dan kemudian setelah 15 menit berakhir, Ibu akan menanyakan kepada kalian satu persatu tentang materi cerita fantasi. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, akan Ibu kasih 5 bintang. Oke, baik, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Dan terima kasih untuk tugas yang kalian kerjakan pada hari ini. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.